Oke, baik. Kita lanjut pada pertemuan yang ke-6 ini, di mana untuk pertemuan kali ini saya akan coba sampaikan mengenai jurnal umum atau biasa disebut dengan general journal ini. Nah, untuk jurnal umum sendiri atau general journal ini untuk sumber dokumennya, ya. Yang pertama ada faktur, di mana faktur perusahaan sendiri ini jika ada penjualan kredit, ya. Kenapa penjualan kredit ini harus kita jurnal di jurnal umum? Karena pada saat kita membuat jurnal penjualan, di sini untuk harga pokok barang yang kita jual ini belum kita masukkan nilai harga pokok barang yang kita jual di jurnal penjualannya. Maka dari itu, karena di jurnal penjualan ini belum kita masukkan nilai harga pokok barang yang kita jual, maka untuk harga pokok sendiri itu akan kita jurnal di jurnal umum ini. Oke, makanya di situ untuk sumber dokumen yang pertama ini adalah faktur dengan kop perusahaan sendiri, yang di situ adalah merupakan transaksi penjualan kredit. Kemudian yang kedua ada nota kontan, ya. Jika ada nota kontan itu berarti ada penjualan tunai. Jadi yang kita hitung di sini adalah harga pokok barang yang kita jual. Oke, jadi diingat-ingat bahwa untuk faktur penjualan, baik itu penjualan tunai maupun penjualan kredit, ini yang kita buatkan jurnal di sini adalah jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Oke, yang ketiga yang terakhir adalah nota kredit. Ini jika ada retur. Nah, nota kredit di sini adalah nota kredit yang kopnya perusahaan sendiri maupun orang lain. Itu artinya ada meskipun ada retur penjualan dan retur pembelian, maka harus kita buatkan jurnal di sini. Jurnal yang pertama adalah jika ada retur penjualan, maka kita harus buatkan dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat nilai returnya. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian ini hanya untuk mencatat nilai retur pembelian saja. Nah, pertanyaan di sini akan muncul, kenapa jika ada pembelian itu tidak dibuatkan jurnal untuk mencatat harga pokok barang pembeliannya? Ya, itu pertanyaan besar. Nah, kenapa setiap adanya pembelian tidak perlu dicatat harga pokok barang dari barang yang kita beli? Itu karena otomatis barang yang kita beli itu sudah menjadi harga pokok barang yang akan kita jual. Makanya di situ jika ada transaksi pembelian baik tunai maupun kredit, itu tidak perlu kita buatkan jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita beli, kecuali jika di situ ada retur pembelian, baru kita buatkan jurnal untuk mencatat nilai barang yang kita retur. Oke, sekarang kita langsung saja kita mulai di sini. Oke, nah karena di dalam jurnal umum yang kita akan buat adalah harga pokok barangnya, maka kita harus tahu harga pokok dari barang yang kita jual di sini. Oke, di dalam persediaan barang dagang di sini, untuk jenis barang portage ini harga pokoknya adalah 16 juta. Oke, ya, ini diingat-ingat untuk harga pokok barang. Kemudian untuk yang satelit ini adalah 12 juta 500. Oke, tolong ini diingat-ingat untuk harga pokok barang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Sesuai dengan dokumen transaksi yang kita butuhkan tadi, ada faktur baik penjualan kredit maupun tunai, ada retur penjualan maupun retur pembelian. Oke, sekarang kita cari dokumen transaksi yang masuk dalam kategori yang ada di awal tadi saya jelaskan. Oke, untuk transaksi tanggal 5 nomor 5 tanggal 6 di sini ada faktur penjualan kredit. Nah, berarti karena ini faktur penjualan kredit atau faktur yang kopnya perusahaan sendiri, maka otomatis kita akan buatkan jurnal untuk transaksi nomor 5 tanggal 6 Desember ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masukkan tanggalnya di sini adalah tanggal 6, kemudian nomornya di sini F12-1. Lalu kemudian deskripsinya kita bisa masukkan nama jurnalnya atau jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi ini. Oke. Di sini dilihat untuk menjurnal harga pokok barang yang kita jual ini, kita lihat di sini untuk jumlah penjualannya. Di sini untuk portage 8 unit dan untuk satelit itu 5 unit, dimana untuk faktur ini sudah kita jurnal di jurnal penjualan, ya. Nilai penjualan ini sudah kita jurnal di jurnal penjualan ini. Nah, yang belum kita jurnal adalah harga pokok dari barang yang kita jual ini. Nah, untuk menghitung berapa harga pokok barang yang kita jual, maka yang pertama adalah 8 unit ini. Yang pertama 8 unit dikalikan dengan harga pokok barang tadi.
Ya, harga pokok untuk portrait tadi adalah 16 juta, berarti 8 unit ini dikalikan harga pokoknya 16 juta, itu hasilnya berapa? Kemudian 5 unit untuk satelit ini dikalikan dengan harga pokok dari satelit tadi adalah 12 juta 500, sehingga penjumlahan antara jumlah penjualan dikalikan harga pokok ini untuk yang portrait dan jumlah penjumlahan dari 5 unit satelit dikalikan harga pokoknya ini akan kita masukkan ke jurnal ini. Nah, jurnal untuk mencatat jika ada penjualan baik kredit maupun tunai itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Oke, seperti itu. Nah, nilainya di sini ya, nilainya di sini ini refnya bisa kita isikan dari kode akunnya. Nilai untuk debit dan kreditnya itu adalah penjumlahan dari yang tadi saya sebutkan, jumlah yang kita jual ini, jumlah unit yang kita jual ini kalikan harga pokoknya masing-masing ya, dimana untuk portrait tadi adalah 16 juta, satelit tadi adalah 12 juta 500. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan masing-masing lalu kita global jumlahkan, sehingga di sini setelah saya hitung ini ketemunya untuk nilai debit dan kredit itu adalah 190 juta 500. Ini untuk jurnal yang tanggal 6 Desember. Oke ya. Lalu yang selanjutnya kita akan cari lagi. Oke, yang selanjutnya di sini ada nota kredit kopnya perusahaan PD Mitra. Ini berarti adalah retur penjualan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, jika ada retur penjualan, maka kita akan buatkan dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat nilai atau nilai barang yang kita retur ini. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual ini. Oke, sekarang kita akan jurnal dulu untuk yang nilai returnya dulu. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu di sini. Oke ya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 7 di sini ya. Oke, kemudian nomornya returnya adalah NK21. Jurnal untuk mencatat nilai returnya ini adalah sales retur untuk kolom debitnya. Kemudian PPN outcome pada account receivable. Nah, kenapa akun receivable dikredit? Karena otomatis adanya retur penjualan itu maka akan mengurangi nilai piutang dagang, sehingga masing-masing nilainya di sini sales retur ini bisa kita ambilkan dari kolom total harga ya, berarti yang ini total harga. Kemudian PPN outcome ini bisa kita ambil di kolom PPN ini 5.200.000, sehingga di sini untuk nilai piutang dagang akan berkurang sebesar 57.200.000, yaitu penjumlahan antara sales retur dan PPN outcome ini, atau bisa kita ambil dari kolom jumlah ini. Oke, seperti itu. Itu untuk jurnal yang mencatat nilai returnya. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita retur. Di sini ada dua unit portrait yang diretur dan 1 unit satelit. Oke, silakan kalian kalikan 2 unit portrait ini kalikan 16 juta. Kemudian 1 unit ini dikalikan 12.500.000, kemudian kalian jumlahkan keduanya, maka di sini otomatis nanti akan ketemu berapa nilai dari harga pokok barang yang diretur. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang diretur itu adalah merchandise inventory pada cost of goods sold, dimana untuk merchandise inventory ini debit bertambah persediaan barang karena ada pengembalian barang dari barang yang kita jual, makanya merchandise inventory itu ada di kolom debit. Nah, nominalnya di sini untuk kolom debit dan kreditnya itu adalah penjumlahan dari 2 unit tadi dikalikan harga pokoknya dan 1 unit ini dikalikan harga pokoknya, sehingga di sini ketemulah menurut perhitungan saya adalah sebesar 44.500.000 untuk debit dan kreditnya pun sama cost of goods sold-nya. Oke, itu untuk transaksi retur penjualan. Oke ya, jadi jika ada retur penjualan maka kita harus buatkan 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat nilai retur barangnya ya. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita retur ini. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, di sini ada nota kredit. Nah, nota kredit di sini kopnya adalah PT Putri, ini adalah retur pembelian. Ini retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 10 Desember ini. Oke. Jika ada nota kredit atau retur pembelian, maka kita cukup hanya membuatkan jurnal untuk mencatat nilai retur dari barang yang
kita beli ini. Oke, jurnal untuk mencatatnya di sini adalah, oke, kita masukkan dulu tanggalnya di sini. Tanggal 11 ya. Oke, di sini tanggal 11 Desember, kemudian nomornya di sini ada NK-01. Jurnal untuk mencatat jika ada retur pembelian ini adalah di sini jika retur otomatis akan mengurangi nilai hutang. Nah, hutang dagang kita akan berkurang dari nilai pembeliannya dan nilai PPN-nya. Nah, nilai pembelian ini bisa dicatat dengan nama merchandise inventory, sedangkan PPN-nya ini kita bisa buatkan PPN income, sehingga di sini jurnal untuk mencatat retur pembelian adalah account payable pada merchandise inventory, dimana masing-masing untuk kode akunnya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, untuk account payable ini bisa kita ambil dari total ini atau jumlah ini, yaitu 45.100.000, dimana untuk 45.100.000 ini terdiri dari nilai pembeliannya yaitu 41 juta dan nilai PPN income dari jumlah pembelian ini, sehingga di sini 41 juta dan 4.100.000. Jurnalnya adalah account payable pada merchandise inventory dan PPN income. Ini untuk retur pembelian. Jadi saya lagi untuk retur pembelian kita hanya cukup buatkan satu jurnal saja, yaitu jurnal untuk mencatat nilai barang yang kita retur saja ini. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 13 di sini ada nota kontan. Kopnya adalah perusahaan PD Mitra, artinya ini adalah penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai sendiri di sini kita hanya khusus mencatat harga pokok dari barang yang kita jual ini. Karena untuk nilai penerimaan dari penjualan tunai ini sudah kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita masukkan ke jurnal umumnya. Oke, di sini tanggalnya adalah tanggal 13 ya. Tanggal 13 Desember. Nomornya di sini adalah KN01. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, nilainya sendiri di sini kita masukkan dulu kode akunnya. Nah, nilai harga pokok dari barang yang kita jual seperti halnya tadi pertama, kita harus hitung dulu jumlah barang yang kita jual ini kalikan harga pokoknya, yaitu yang untuk yang portrait 16 juta dan untuk yang satelit adalah 12.500.000, sehingga keduanya nanti kita jumlahkan baru kita masukkan jumlahnya di kolom debit dan kredit ini, sehingga di sini ketemulah nilai untuk harga pokok barangnya yang kita jual tanggal 13 itu adalah 180 juta untuk debit dan 180 juta untuk kredit. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi yang selanjutnya. Oke, di sini tanggal 18 ini ada faktur kopnya PD Mitra, ini berarti penjualan secara kredit. Oke, kita akan buatkan untuk harga pokok dari barang yang kita jual tanggal 18 ini. Sekarang kita masukkan dulu untuk tanggalnya, kemudian nomornya kita masukkan. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini masih sama dengan yang di atasnya, yaitu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Jadi untuk jurnal jika ada penjualan baik kredit maupun penjualan tunai, maka ini sama untuk jurnalnya. Kemudian di sini untuk kode akunnya kita masukkan, lalu kita cari untuk harga pokok barang yang kita jual. Oke, seperti tadi 6 unit ini silakan dikalikan dengan harga pokoknya, yaitu 16 juta tadi. Untuk 4 unit ini kalikan dengan harga pokoknya 12.500.000, sehingga nanti jika sudah dijumlahkan, keduanya kita jumlahkan antara nilai yang 6 dan 4 ini, baru kita masukkan ke debit dan kredit ini. Oke, 146 juta rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Oke, di sini ada faktur tetapi tiara berarti bukan. Lalu di sini, oke, di sini tanggal 27. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya di sini. Ya, kita masukkan tanggalnya, lalu nomornya, nomor transaksi, kemudian jurnalnya masih sama ya, cost of goods sold pada merchandise inventory. Harga pokoknya juga sama dengan di atasnya. Nah, nilainya yang berbeda, berarti kita hitung sekarang. Untuk 18 unit yang kita jual, ini kalikan 16 juta berapa? 10 unit dikalikan 12.500.000 itu berapa? Lalu kita jumlahkan keduanya, lalu kita taruh sini. Sehingga di sini ketemulah untuk kolom debit dan kredit itu 365 juta. Oke, apakah masih ada lagi? Oh, ternyata selesai. Oke.
Artinya kalau sudah selesai semua transaksi yang masuk dalam kategori yang masuk ke dalam jurnal umum sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan jumlahkan di sini ya, kolom debit dan kredit berapa. Ya, di sini harus balance, mestinya namanya jurnal pasti harus balance. Oke, di sini untuk ketemu jumlah adalah 1.028.300.000. Langkah selanjutnya setelah jurnal selesai, maka kita akan buatkan rekapitulasi ya, masih sama ya. Perhatikan di sini, silakan kalian rekap untuk kode-kode akun yang didebit, berarti yang ini, dan akun-akun yang dikredit, berarti ini, dan seterusnya. Kalian kategorikan di sini yang akun-akun debit dalam kredit kalian masukkan semua ya, seperti pada rekapitulasi sebelumnya, sama caranya. Ini saya singkat saja di sini. Setelah saya rekapitulasi di sini ketemunya adalah seperti ini, lalu masing-masing jumlahnya juga sudah saya rekap sekalian. Sini kira-kira hasilnya seperti ini, sama dengan nilai di jurnal. Hasil rekapitulasi pun sama dengan yang di jurnal kolom kredit maupun kolom debit. Oke, saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan untuk jurnal umum ini. Terima kasih, sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya mengenai persediaan barang dagang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.